invitation in the reminder. Like, Okay. everyone wear your overall for the next session. Just kidding. Hi, Anastasia. So nice to see you. Hi, Irinka. 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 No. Somebody from Russian speaking, help me. Irinka. Irinka. Thank you, Irinka, for helping us recording. Hi, Nini. Hi, Lucy. How's the feel translating? Thank you. All right, we will start in 2 minutes. Last chance to pee break, grab a coffee. Wake up. It's your last chance to wake up. Wake up. Don't fall asleep. Just stay awake for 1 hour. I must to say, Rebecca, thank you for requesting the class at 7 a.m. in the morning and not at 6 a.m. on Sunday. I would have requested the class at 10 a.m. on a Sunday. I never want to get up early. That's what you do for the Dharma. Yay. Yeah. Ale, how many people registered? I need to check. But usually we have close to 200 people. I will check. Thank you, translators. I really appreciate you being here, and I will try to speak slowly, but I cannot promise. So just say something if I am speaking too quickly, because this is a little difficult. The subject is it's a little hard. And we only have 1 hour. Ah! If you don't finish, maybe you can come back and give us a second part. Oh, yeah. And I heard Alex is teaching the same subject soon. So maybe if I don't finish, she can fill in what I don't, if I don't get to something. Yeah. Hi, Julia. Thank you for helping us recording. Yay. I'm so happy to see new volunteers helping. Okay, it's 7 o'clock. Welcome everyone to our session of the month in Bringing Wisdom to Life series. I'm so happy to have this month Rebecca Vinacourt. She's a senior teacher of Asian Classics Institute and a long-term Geshe Michael student. So it's an honor to have her here. Selamat malam teman-teman. Kita hari ini menghadirkan Rebecca yang merupakan murid senior dari Geshe Michael, dan topik yang dibahas malam ini sangat sulit. Dan nanti Rebecca akan mengajarkan bagaimana topik ini bisa diterapkan dalam sehari-hari. Sebelumnya, saya ingin meminta semua peserta untuk menampilkan kameranya, menampilkan wajahnya, supaya bisa lebih akrab. Dan kemudian untuk sementara chatnya dinonaktifkan supaya kelasnya ini bisa lebih tenang. Nanti chatnya akan dibuka lagi di 15 menit terakhir.
Kalau Anda nanti punya pertanyaan bisa menulis di chat nanti 15 menit sebelum kelas ini selesai. Selamat datang semuanya. Rebecca, you're muted. Suaranya Rebecca tidak kedengaran. Halo semuanya. Rupanya Rebecca belum memencet tombolnya untuk bicara. Halo semua. Aduh, benar-benar deh. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Saya akan berusaha bicara perlahan buat para penerjemah. Ini topik yang dibahas sangat sulit dan kita hanya bisa membahasnya dalam waktu 1 jam. Jason Michael mengajarkan di tahun 1999 di California dan mengajarkannya selama 20 jam, sementara kita cuma punya 1 jam. Dan saya akan menambahkan sedikit detail-detail khusus, tapi nanti juga ada banyak yang dihilangkan karena waktunya tidak cukup. Nah, nanti kalau ada topik yang sulit boleh ditanyakan di akhir. Saya mengalami masa yang sulit dalam hidup saya akhir-akhir ini dan membutuhkan mungkin Anda semua sudah terbiasa dengan masa-masa sulit karena biasanya orang tidak datang ke kelas seperti ini bukanlah orang-orang yang hidupnya senang karena biasanya mereka tidak akan tergugah untuk mencari pelajaran, tapi orang-orang yang datang ke kelas Dharma seperti ini adalah orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan banyak orang yang mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Kita mengalami masa-masa yang buruk dalam hidup kita dan kemudian bertanya kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi kepada saya? Kenapa ibu saya sakit? Kenapa saudara perempuan saya mengalami masalah kejiwaan? Atau kenapa kok saya diputusin sama pacar saya? Hal-hal seperti itu yang menimbulkan trauma dalam hidup kita. Dan itu membawa kita untuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Karena kita hanya punya 3 pilihan. Itu sulit dan apakah itu berasal dari Tuhan atau karma atau sifatnya acak, random. Tapi kalau kita bilang itu acak, itu tidak bisa seperti itu. Jadi Anda mulai mencari jawabannya. Dan saya sendiri mengalami masa yang sangat sulit 2 bulan yang lalu. Saya dapat email yang kemudian saya dapat email yang meminta saya untuk menjadi guru. Tapi pada saat itu saya bingung bagaimana bisa mengambil untuk mengajar karena situasi saya yang sangat sulit. Tapi dengan mengajar ini saya mendapatkan kenyamanan dan itu membantu saya untuk menjadi lebih tenang. Dan bahkan membantu saya mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran saya. Dan karena saya mengalami kegalauan di pagi-pagi dan mengalami rasa panik. Dan kemudian saya berpikir saya akan bangun di pagi hari
Dan rasa takut ini akan hilang karena ini hanya sifatnya sementara. Jadi ini bukanlah sifat yang permanen. Dan kemudian saya ingat ini adalah rasa pertama dari kekosongan. Dan kemudian saya mulai memikirkan lebih dalam tentang kekosongan. Dan kemudian jadi ada 6 rasa dari kekosongan, ada yang ketujuh juga. Kita semua hidup dalam kesengsaraan dan hidup kita selalu ingin runtuh dan kita selalu berjuang. Jadi ini akan cara yang terbaik untuk bisa mengajarkan kelas itu. Jadi itulah yang akan diajarkan dalam kelas ini. Ada 6 dan mungkin ada yang ketujuh, bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Dan bagaimana kita mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Dan kemudian kalau Anda masih harus berjuang dengan berbagai macam. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kekosongan dalam situasi seperti itu dan membutuhkan karma yang sangat baik untuk bisa memahami itu. Dan beberapa orang mungkin tidak siap untuk mendengar tentang itu. Dan saya akan mencoba memperkenalkan teori pena dan nanti Anda akan bisa memahami secara lebih dalam. Dan mungkin nanti ada teman-teman Anda juga yang mengalami kesulitan dan kemudian meminta bantuan Anda dan mungkin akan sulit untuk menjelaskan tentang teori pena. Dan sekali lagi, hanya ada satu yang benar-benar menunjukkan apa itu kekosongan. Dan saya akan membawa Anda ke dunia yang sebenarnya. Yang pertama adalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, segala sesuatu itu akan berubah. Tidak ada sesuatu pun yang permanen sifatnya. Jadi rasa bingung Anda, panik, dan rasa bingung, atau kalau Anda baru diputusin sama pacar, saya juga bisa merasakan seperti itu. Rasa seperti itu tidak akan bertahan selamanya. Mungkin Anda memikirkan tentang pacar di SMA, dan Anda mungkin bisa merasakan kembali betapa sakitnya pada saat Anda putus, dan kemudian Anda mungkin cerita kepada teman-teman Anda sama berbulan-bulan, dan Anda pikir Anda tidak akan bisa mencintai orang lain lagi. Di sini masih ada nggak yang masih aja ngarepin pacar waktu zaman kuliah? Kalau Anda masih obsesi ya dengan pacar waktu kuliah, boleh deh angkat tangan di sini. Kalau Anda masih umurnya di awal 20-an masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah seumuran saya sih, kita udah lupa ya kayak gitu. Kekosongan di sini. Karena kita selalu bicara tentang kekosongan. Tentang gakcha. Coba katakan gakcha, walaupun saya tidak bisa mendengar Anda. Gakcha. Apa itu gakcha? Adalah sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Seperti gajah berwarna ungu yang kepalanya 2 yang ada di dapur Anda. Bisakah Anda melihatnya? Karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sama dengan kekosongan. Jadi gakcha adalah ketiadaan dari sesuatu yang sifatnya permanen. Jadi hal ini sangat menenangkan karena pada saat Anda mengalami serangan panik di jam 4 pagi dan kemudian Anda pikir tidak ada seorang lagi yang mencintai Anda, itu Anda tahu, dan Anda tidak punya sistem pendukung lagi, dan Anda merasa sangat kesepian dan merasa sangat kehilangan. Tapi terus Anda ingat bahwa Anda pernah melalui hal seperti itu sebelumnya, dan Anda selalu bisa melaluinya. Dan kalau saya selalu bisa ketemu orang lain lagi. Saya akan baik-baik saja. Jadi hal ini
yang sering kita hadapi yang disebut dengan samsara. Okay. I refer to my notes. This is a difficult subject matter, and Ini adalah topik yang sangat sulit, jadi saya pakai catatannya di sini depan saya. so Jadi the truth is kebenarannya adalah a panic attack pada saat kita mengalami serangan panik or atau pada saat kita marah kind of klesha. Do you guys know atau that? kita mengalami kesulitan seperti atau Klesha klesa. means- and I'm sorry, I have a cold, so I'm gonna wipe. Maaf, saya lagi flu ya, jadi suaranya juga aneh. Klesha means mental. Klesa artinya ada penyakit mental. Setiap kali Anda mengalami kesulitan secara mental, Anda harus kembali kepada kesadaran ini. Pada saat Anda terbangun di jam 4 pagi dengan rasa panik, It's because you're having a misperception of reality and karena Anda mengalami kesalahpahaman tentang kenyataan hidup, so this is realita. something you can go back to. Jadi ini sesuatu yang Anda bisa selalu ingat. Okay, the second flavor and these Yang rasa yang kedua adalah, so dan ini akan semakin sulit. enjoy it while you have the easy things are changing, okay? Jadi Anda perlu menikmati yang mudah-mudah dulu, karena selanjutnya akan semakin sulit. There's no driver. Yang kedua adalah tidak ada penyebab Okay, I'll tell semuanya. you what it means. There's no driver. Saya akan kasih tahu apa yang dimaksud dengan, jadi ketiadaan kita bahwa semua itu adalah milik kita, itu adalah tiada. Jadi di sini maksudnya bahwa kita tidak bisa selalu mengendalikan semuanya. Saya tidak bisa melihat Anda, tapi saya bisa mengasumsikan bahwa Anda semua mengenakan pakaian hari ini. Dapatkah Anda memberitahu saya dengan yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Anda akan masih memiliki baju yang Anda pakai sekarang, besok? Oke, para penerjemah, saya hanya bisa lihat Anda semua, para penerjemah di sini karena Anda yang buka kamera. Bisakah Anda mengatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa Anda masih bisa memiliki baju yang Anda kenakan sekarang? Jadi ada asumsi di sini. Kita selalu mengasumsikan. Saya baru saja membeli t-shirt ini. Kita semua mengasumsikan bahwa kita masih akan memiliki baju yang kita kenakan saat ini. Saya masih akan memilikinya besok karena saya sudah bayar. Tapi mungkin juga tidak. Jadi saya sekarang lagi tinggal bersama teman, mungkin saya akan ketinggalan baju ini di tempat teman saya ini, mungkin juga akan hilang baju ini, tidak akan pernah kembali kepada saya. Jadi ada ilusi seperti itu. Jadi mungkin kita sekarang punya 10 jari dan 10 jari kaki, dan kita berasumsi bahwa besok kita tetap akan memiliki 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Itu semuanya sifatnya adalah ilusi. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kita tidak akan sakit besok. Kalau saya, ya saya bangun ngerasa sakit. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok pagi dengan tubuh Anda. Jadi, dan dengan segala yang Anda miliki. Jadi Anda perlu mengendalikan pikiran Anda. Siapa Anda di antara Anda sini merasa memiliki pemikiran Anda? Apakah Anda memiliki pemikiran Anda? Anda menggeleng dan berpikir keras. Saya akan coba cari orang yang saya kenal. Apakah itu mewakili pikiran Anda? Bagaimana saya mengetahui apa yang dipikirkan oleh Alex kalau saya tidak kenal Alex? Tapi kalau saya bisa mengendalikan pikiran saya tidak akan pernah bangun dengan merasa panik. Kita jadi bahkan tidak punya kendali terhadap pikiran kita atau tubuh kita. Kalau Anda bisa mengendalikan pikiran Anda,
buat Anda yang sudah mempraktikkan ajaran ini secara penuh. Apakah Anda pernah merasakan marah atau sedih? No one would ever choose, right, Svetlana? No one would ever choose to feel angry or sad. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk merasa marah atau sedih atau merasa tidak ada cinta kasih. Tidak. Well, that's what we're supposed to do as Buddhists, right? Karena seharusnya kita memiliki ini. Tapi kita tidak, kalau kita punya kendali terhadap pikiran kita, kita tidak akan pernah punya pikiran seperti itu. Jadi pada saat Anda harus berurusan dengan kemarahan atau kesedihan, Anda bisa kembali pada kenyataan bahwa Anda tidak memiliki kendali terhadap pikiran Anda. Tapi Anda tahu bahwa itu semua akan berubah. Jadi kalau Anda memiliki cara berpikir seperti ini, Anda akan mampu merasa tenang pada saat Anda mengalami serangan panik di jam 4 pagi. Rasa ketiga dari kekosongan adalah ketiadaan dari hal-hal terjadi pada Anda secara kebetulan. Saya merasa senang karena saya pikir kayaknya saya bisa ngajarin semua yang harus diajarin hari ini. Jadi yang ketiga adalah ketiadaan dari hal-hal yang terjadi secara kebetulan. Ketiadaan dari hal-hal yang terjadi secara acak dalam hidup kita. Saya nggak tahu, tapi apa yang terjadi besok? Apakah Anda mengetahui apa yang terjadi besok? Apakah kita akan tetap hidup besok? Apakah Anda akan menikah besok? Apakah Anda akan bisa mengangkat telepon dan menelpon ibu Anda besok? Anda tidak akan pernah tahu. Tidak tahu. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi kita kita terikat pada kenyataan bahwa semuanya akan seperti itu besok. Jadi pada saat pasangan Anda bilang dia benci kamu dan bukan bilang saya sayang kamu, itu Anda akan merasa gila. Padahal Anda selalu berpikir harusnya bilangnya saya cinta kamu. Tapi malah bilangnya kok saya benci kamu. Kalau semuanya itu terjadi secara acak, Anda ketemu seseorang dan kelihatannya semuanya luar biasa. Tapi kemudian ada suatu hari di mana tiba-tiba seperti semuanya hilang. Kalau itu semuanya acak, kadang-kadang kita dapat hal yang baik, kadang-kadang kita dapat hal yang buruk. Kalau itu semuanya acak. Dan itu bagaimana cara dunia berpikir. Kalau orang Kristen akan mengatakan itu semua karena Tuhan. Kebanyakan orang berpikir bahwa ada istilah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, ya begitulah kehidupan. Saya nggak tahu di negara Anda ada istilah seperti itu kah? Maafkan bahasa saya. Tapi kalau menurut saya itu omong kosong. Kita tidak bisa mengatakan, ya begitulah kehidupan. Kita harus mengatakan bahwa itu adalah karma dan itu adalah kekosongan. Jadi kebanyakan orang, dan ini mungkin sangat berguna untuk mempelajarinya. Tapi kita coba lagi teori pena. Apa benda ini? Dari mana pena ini berasal? Dari mana pena ini berasal? Kita tidak akan membahas yang seperti itu. Tapi kalau saya punya pena dan saya menginginkan pena sekarang ini, adakah Anda bisa saya pinjam pulpen kamu? Dia tidak akan bilang itu berasal dari dirinya. Dan saya akan bilang akhirnya saya bisa mendapatkan pena untuk kelas saya. Jadi
Kalau di sekolah tadi saya ngambil pulpen dari tasnya tanpa dia tahu, soalnya dia nggak dengar saya ngomong. Jadi kalau ada orang yang bertanya dari mana pena itu berasal, oh saya ngambil dari tasnya teman saya. Tapi kalau kita paham kekosongan, ya kalau orang sih umumnya bilang, oh ya tadi saya baru beli di toko atau baru ambil dari mana atau pinjam dari mana. Mungkin kita bisa bilang pulpen ini buatan dari mana, dari mana. Oh jadi pena ini berasal dari pabrik. Dan sebelum pena ini dibuat di pabrik, mungkin ini mungkin jutaan tahun yang lalu ini cuma adalah minyak bumi yang ada di dalam tanah. Dan kemudian mereka membuat plastik dan akhirnya masuk pabrik dan kemudian ditransportasikan ke tempat-tempat lain, didistribusikan tempat-tempat lain, dan akhirnya saya bisa mendapatkan pena ini di tangan saya. Tapi itu adalah cara berpikir secara konvensional. Tapi yang jelas kalau Anda ketemu orang ya jangan bilang bahwa semua itu berasal dari kita. Itu nanti nggak sopan kita bicara seperti itu. Jadi Anda bisa mengatakan cerita ini, saya perlu pena, mungkin 30 kehidupan lampau, saya mendengar tentang kekosongan, dan saya memberikan pena ini ke seseorang, dan dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak pena dalam hidup saya. Dan kemudian saya berakhir dengan memiliki banyak pena. Jadi sehingga saya tidak perlu membayar untuk tidak perlu membeli, tapi cukup ngambil dari tas teman saya. Tapi intinya adalah kita bersama-sama memiliki bibit karma yang sama. Kalau Anda pengen mendalami lebih ini ya ambil kelas yang diajarkan Jason Michael yang 20 jam itu akan lebih jelas nanti. Saya berusaha menggambarkan ini dalam satu pergerakan kehidupan. Mungkin 30 kehidupan yang lampau saya kalau Anda sudah menjadi murid yang senior di sini, Anda mungkin pernah mendengarnya. Itu adalah dari mana semua berasal. Kita mempelajari itu. Tapi intinya adalah kita tidak mempercayai bahwa pena ini berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ada bagian dari pena ini yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi apakah itu membantu Anda? Bagaimana itu bisa membantu Anda pada saat pacar Anda bilang dia membenci Anda? Apakah itu membantu Anda untuk memahami bahwa semua itu berasal dari Anda yang menyebabkan pacar Anda memutuskan Anda? Kalau Anda berpikir bahwa tidak ada sesuatu pun yang sifatnya acak, jadi Anda dan pacar Anda yang tidak lagi mencintai Anda atau Anda tidak lagi mencintai pasangan Anda, dan Anda pengen putus, itu sifatnya tidak acak. Anda mengambil kelas Dharma ini, itu juga tidak bersifat acak. Anda ketemu dengan Jason Michael atau siapapun guru Anda, itu tidak bersifat acak. Itu semua karena. Bahkan mungkin kecelakaan mobil yang Anda alami, itu juga sifatnya tidak acak. Tidak ada sesuatu pun yang sifatnya acak. Karena Anda yang menyebabkannya. Atau apakah ini bisa menenangkan Anda begitu Anda dipecat oleh bos Anda? Anda mungkin berpikir dalam hati, aduh, saya nggak percaya kok bisa-bisanya dia memecat saya, padahal saya sudah bekerja segitu keras. Tapi semuanya itu sifatnya tidak acak. Ada yang berkata tidak.
Ya, itu bagus. Dalam pengalaman saya, kalau saya berpikir bahwa Anda yang menyebabkan semua itu, dan itu terjadi sebelum saya ketemu sama pasangan saya itu. Dan bahkan bahwa Anda nanti akan dipecat, itu semuanya sudah disebabkan oleh sesuatu sebelum Anda mendapatkan pekerjaan itu. Menurut saya itu sangat membantu untuk memahaminya. Dan kebetulan saya ada teman yang saya merasa bahwa dia tuh selalu mau benar sendiri. Dan waktu itu mungkin saya kesal, tapi saya butuh waktu 1 hari untuk bisa memahami bahwa itu semua berasal dari saya. Jadi mudah-mudahan besok saya akan bisa mengingat bahwa semuanya itu sudah disebabkan oleh sesuatu sebelum saya ketemu dengan teman tersebut. Jadi Anda dan bos Anda yang memecat Anda, atau Anda dengan teman Anda yang bersikap tidak rasional. Nah, itu semua terjadi karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Karena ada energi karma yang membuat Anda mengalami seperti itu. Saya berusaha menjelaskan ini lebih lanjut karena ini adalah poin yang sangat penting. Jadi inti dari sini, dan saya ingin Anda memikirkannya tentang. Jadi itu adalah kesalahpahaman bahwa semua itu terjadi secara acak. Saya ingin Anda memikirkan itu. Saya akan melompat sedikit. Bolehkah saya agak lompat sedikit dalam pengajaran dalam topiknya? Dalam pelajaran Tantra, saya tidak merencanakan untuk mengatakannya. Kayaknya ada seorang yang bikin saya jadi begini nih. Apa yang terjadi dalam hidup Anda itu tidak acak. Orang-orang yang terdekat dengan Anda itu tidak acak sifatnya. Kita nanti akan membahasnya lebih lanjut. Anda perlu melihat sekeliling kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda. Kita bisa katakan bahwa kita semua bertemu karena ada bibit yang menyebabkan itu. Karena kita telah menanam bibitnya. Karena saya pergi ke panti jompo dan saya mendapatkan karma untuk bisa mendapatkan pasangan. Tapi dalam pelajaran yang lebih tinggi, semua orang yang ada di sekeliling kita adalah perwujudan dari bibit kita. Itu adalah pelajaran yang tertinggi. Saya nggak tahu kok tiba-tiba kita jadi bahas itu. Tapi saya mencoba menjelaskannya. Tapi Anda bisa nanti mendalami sendiri ya. Tapi kalau Anda nanti ada yang jatuh tertidur sebelum akhir kelas. Jadi umpamanya Anda terbangun jam 4 pagi karena dia baru saja diputusin sama pacar Anda tidak akan mendapatkan serangan panik. Karena tapi masalahnya di sini adalah kita selalu menginginkan kepastian. Kita menginginkan hidup kita tuh sama hari ini dan besok. Padahal ada sesuatu yang lebih tinggi yang mengatakan bahwa itu semua tidak acak dan tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan. Mungkin Anda sudah beralih dari satu malaikat ke malaikat lainnya. Mungkin karena Anda pernah bersikap baik kepada orang lain. Dan
Dan bagaimana itu Anda harusnya bisa melihat pasangan Anda dan melihat bos Anda. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran yang paling tinggi. Saya akan harus mengatakan itu sebelum Anda jatuh tertidur dalam kelas ini. Jadi sejauh ini kita sudah membahas saya akan bicara tentang 3 penyakit mental. Satu adalah bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Yang kedua adalah tentang hal yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah tentang bahwa segalanya itu acak. Jadi itu yang ketiga ya. Yang keempat, rasa dari kekosongan adalah disebut tidak ada nyanyian yang terbaik. Tidak ada nyanyian yang terbaik. Maksudnya, yaitu ketiadaan dari kita menghakimi sesuatu. Jadi Jesse Michael selalu mengatakan tentang penyanyi tentang Neil Young, rock and roll. Tapi teman kelasnya itu nggak suka Neil Young. Dan kemudian Jesse Michael kalau lagi memainkan lagunya Neil Young, teman sekamarnya itu merasa kesal. Nah, pada saat itu dan kemudian Jesse Michael berusaha meyakinkan teman kamarnya itu untuk mendengarkan musik itu secara lebih dalam. Nanti kamu akan bisa mendengarkan lagu ini dan memahami betapa indahnya lagu ini. Itu kalau dengan Rebecca sendiri, dia kan nggak suka makanan pedas, tapi teman-temannya selalu berusaha meyakinkan dia, karena kamu belum coba deh, ini makanan enak banget. Karena kalau buat Rebecca itu nggak enak, walaupun buat teman-temannya bilang itu enak. Jadi Anda mungkin tidak memahami kenapa sih orang lain tidak menyukai apa yang Anda sukai. Anda mungkin ngerasa orang-orang itu mengesalkan. Ya, kebanyakan dari kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengesalkan. Tapi orang lain menganggap orang-orang itu luar biasa. Jadi kok bisa sih kita merasa kesal kepada seseorang, tapi orang yang lain menyukai orang itu. Jadi kita bingung sendiri gitu. Kenapa sih kok bisa sih orang yang mengesalkan ini, tapi kok disukai orang lain? Dan kemudian Anda ingin dan kemudian Anda berusaha meyakinkan teman-teman Anda, iya emang pacar saya itu benar-benar mengesalkan gitu. Kalau Anda bisa memahami dia tuh seperti itu. Jadi kalau kita di Amerika ini kita sangat terkutuk-kutuk. Kalau Anda mungkin pernah dengar kata Donald Trump. Ya. Jadi kalau di Amerika, kalau saya dengar kata Donald Trump itu kayak kulit saya tuh kayak gatel ya. Tapi di sini di Arizona itu kalau orang mendengar Donald Trump itu malah mereka taruh fotonya di rumahnya. Jadi dan mereka bahkan menganggapnya dia orang yang paling hebat di dunia. Jadi kalau gitu si Donald Trump ini apakah dia iblis atau dia adalah malaikat? Tapi nggak ada yang benar sungguhnya. Jadi Anda bisa merasa tenang di situ karena jadi banyak masalah di dunia ini. Kita mungkin ada teman yang orang dari Rusia, ada yang dari Ukraina. Banyak masalah di dunia ini disebabkan oleh orang di pemerintahan berpikir bahwa mereka benar. Nggak ada seorang pun di pemerintahan yang merasa bahwa mereka itu salah. Jadi
Ini sangat penting. Kalau seluruh dunia memahami bahwa kita cenderung menghakimi, tapi tidak. Kalau kita menyadari itu, tidak akan ada lagi bom di dunia ini. Jadi kalau orang bisa memahami bahwa tidak ada lagu yang terbaik, tidak akan ada lagi pemboman di dunia ini. Apakah ini membantu Anda rasa keempat dari kekosongan ini? Ya, ini sangat membantu. Karena kalau kita mau ini, tidak ada lagi perang di dunia. Dan ini akan mengeluarkan kita dari penderitaan. Jadi tidak ada yang hal seperti pemerintahan yang benar atau sesuatu itu salah. Dan kita semua akan tercerahkan. Kalau tidak ada lagi bom di Ukraina, apakah itu berarti mereka mendapatkan pencerahan? Tapi ya memang membantu kalau kita memiliki tubuh, tapi itu tidak akan mengeluarkan kita dari penderitaan. Jadi menghentikan kekerasan itu tidak cukup untuk mengeluarkan kita dari penderitaan. Itu mungkin akan membuat Anda senang, tapi tidak cukup untuk mendapatkan Anda keberkahan sepenuhnya. Intinya adalah ya, mereka jadi 5 rasa yang sudah kita ajarkan tadi, 4 rasa yang sudah kita ajarkan tadi, itu tidak akan mengeluarkan kita dari kesengsaraan. Jadi rasa dari kekosongan tersebut itu membantu kita untuk tidak lagi berdebat dengan orang lain. Karena tidak ada lagi orang yang benar atau tidak ada lagi orang yang salah. Kalau Anda benar-benar memahami yang keempat ini, kita tidak lagi menghakimi orang lain, dan itu akan menjadi indah sekali. Sekarang rasa yang kelima dari kekosongan, ya kita sudah makin mendekati. Yang ini disebut dengan 50-50. Sejujurnya, kalau Anda bukan Arya, kalau Anda bukan murid yang benar, Anda kebanyakan dari kita masuk dalam kategori ini. Dan ini merupakan tempat yang baik. Kalau Anda berada di sini itu bagus banget, Anda sangat beruntung. Tapi mungkin kita belum berada di tingkatan itu. Bagaimana Anda bisa menggunakan ini dalam hidup Anda? Untuk memecahkan masalah Anda dan menciptakan kesempatan dalam hidup Anda. Benda ini adalah pena. Ada yang ini ya, ada yang bicara ya, tolong di mute dulu. Jadi dalam pelajaran tentang kekosongan ini, mereka tidak akan mengatakan ini pena. Tapi mereka akan mengatakan ini adalah benda silinder. Jadi ada data mentah di situ. Dan semuanya itu datang dari Anda dan separuhnya lagi itu dari dirinya sendiri. Jadi sifat dari pena ini tidak berasal dari dirinya sendiri. Tapi data mentahnya itu dari dirinya sendiri. Jadi ada landasan di sini yang disebut kekosongan. Ada sesuatu di sini yang datang dari dirinya sendiri. Tapi tidak ada pena di sini yang datang dari dirinya sendiri. Jadi pada saat saya memegang pena ini di sini,
Saya hanya seperti menyarankan bahwa ini adalah pena. Saya tidak bisa memegang ini dan mengatakan ini data mentah. Tapi saya bisa mengatakan ada data mentah di sini ya, mengatakan bahwa ini adalah pena. Dan itu berasal dari bibit saya di masa lampau, di mana saya memberikan pena kepada orang lain. Sehingga sekarang saya melihat pena. Jadi separuhnya datang dari bagian-bagian pena, yaitu data mentah. Dan kemudian separuhnya lagi datang dari bibit saya. Karena saya pernah menanam bibitnya di masa lalu. Setengahnya datang dari situ, setengahnya lagi datang dari saya. Dan kita ketemu di tengah, dan itu menciptakan pena. Saya udah bilang sebelumnya bahwa ini akan menjadi semakin sulit di pelajarannya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa separuh dari seseorang itu datang dari dirinya sendiri dan separuhnya datang dari diri kita? Kalau kita pernah mendengarkan kelas lojong, ya kita sudah mengajarkan lojong setahun ini. Jason Michael sudah berbicara banyak tentang bagaimana mengubah masalah menjadi jadi kesempatan. Jadi kalau Anda memiliki masalah yang mengatakan kepada Anda bahwa itu adalah masalah, jadi ada, dan kemudian pikiran Anda mengatakan, ada pikiran Anda mengatakan yang datang bersama kesedihan atau kemarahan Anda atau kepanikan Anda. Saya akan melihat masalah ini sebagai kesempatan. Jadi 50% datang dari masalah itu dan 50% datang dari diri Anda. Jadi umpamanya Anda dipecat. Atau mungkin Anda baru diputusin sama pacar. Dan kemudian Anda mengatakan, aduh saya punya masalah besar ini, saya baru aja diputusin, saya punya banyak masalah dalam hidup ini. Bagaimana saya bisa mempertahankan pekerjaan saya, nanti saya akan tidak punya rumah. Dan kemudian Anda mengubahnya menjadi kesempatan. Saya sebenarnya memang tidak bahagia. Ya kebetulan saya juga memang nggak suka amat juga sama dia. Nah sekarang saya malah jadi punya kebebasan dan saya bisa melakukan apa yang saya mau. Saya bisa keluar kapanpun saya mau dan saya bisa melakukan hal-hal yang saya sukai yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Saya mungkin mau mengambil pelajaran gitar atau mungkin belajar acting. Dan saya bisa belajar Dharma. Saya mungkin punya lebih banyak waktu untuk bisa melakukan hal-hal yang saya sukai karena tidak harus ngurusin si pacar ini. Dan itu mungkin dengan saya punya lebih banyak waktu. Atau mungkin kan sisi lain dari kehilangan pekerjaan. Ya kebetulan saya juga memang tidak terlalu suka pekerjaan itu juga sih. Dan jadi sekarang saya punya waktu untuk bisa jalan-jalan. Jadi saya sangat senang punya masalah ini karena ini memberikan saya kesempatan untuk menjadi benar-benar bahagia dalam hidup saya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu luar biasa. Ya, saya punya masalah besar. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya bisa mengubah itu menjadi kesempatan. Dan setelah itu saya jadi tidak terbangun dengan rasa panik lagi. Buat saya itu sangat mengubah hidup saya. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Tapi karena saya benar-benar mempraktekkan yang nomor 5 ini, saya tidak lagi mengalami serangan panik. Apakah ini bisa membantu saya mencapai pencerahan? Ada yang sebelah ada yang mengangguk atau siapa?
Kalau saya bertanya, ya ini tidak akan membawa saya kepada pencerahan, tapi itu akan membuat saya menjadi lebih bahagia. Dan sangat baik kalau kita bisa bahagia. Apakah kita semua ingin bahagia? Apakah kita harus merasa bersalah untuk menggunakan pelajaran Dharma ini untuk menjadi bahagia? Ya, mungkin kebahagiaan tertinggi. Apakah ini suatu hal yang tertinggi? Apakah itu akan membantu kita menjadi orang yang bisa melayani makhluk-makhluk lain? Kalau umpamanya saya masuk ke yang game game Jeopardy dan kemudian merasa senang untuk bisa ikut dalam pertandingan tersebut. Apakah itu akan bisa membantu kalau saya bisa mengatakan bahwa saya bisa mengajarkan Dharma dan menyebabkan saya terbebaskan dari rasa panik dan kemudian membantu Anda untuk keluar dari rasa panik Anda? Apakah itu akan membantu? Apakah pikiran saya cukup tenang untuk bisa mengajar kepada 100 orang di kelas ini? Saya tidak akan bisa melakukannya 3 bulan yang lalu karena saya belum mendapatkan pemahaman ini. Karena kalau saya harus kalau 3 bulan yang lalu saya harus bangun jam 6 pagi, pikiran saya pasti bakal kalut. Jadi buat saya ini sangat teramat sangat membantu untuk memiliki pemahaman ini. Ini dan Anda bisa beritahukan ini kepada teman Anda karena ini akan membantu memberi ketenangan dalam hidup mereka. Semua orang yang Anda kenal itu pasti punya permasalahan dan itu adalah kesengsaraan. Dan memang hidup kita tidak selalu harus berjalan baik. Kebanyakan masalah dalam hidup saya itu karena masalah pacar. Jadi suatu hari saya diajak oleh teman saya namanya Michael Wick yang berusaha menghibur saya setelah saya putus dengan pacar saya. Dan kemudian si Michael mengatakan kepada saya bahwa itu adalah kesengsaraan. Kamu pikir bahwa kamu akan selalu bersama dengan cowok itu? Apakah Anda membutuhkan cowok itu untuk Anda bisa berbuat kebaikan? Dan teman-teman Anda mungkin membutuhkan bantuan Anda. Jadi kalau Anda bisa mengajarkan kelas Dharma ini kepada mereka, jadi Anda perlu menyebarkan ajaran ini kepada teman-teman Anda. Kita masih punya 10 menit untuk menyimpulkan. Saya cukup terkejut bahwa saya bisa menjelaskan sampai yang kelima ini. Teman saya Alex yang orang yang sangat baik. Tanggal 3 Agustus. Oh, dia akan mengajarkan meditasi yang akan memberikan lebih lanjut pendalaman tentang kekosongan. Tapi Anda perlu melakukan mendalami latihan ini dan melakukan meditasi. Mungkin Anda kalau tidak bisa menghadiri kelas itu bisa mendengarkan rekamannya. Berapa dari Anda yang sudah pernah mendengarkan ajaran ini tentang rasa dari kekosongan? Ada 5 rasa kekosongan. Coba saya lihat di sini siapa yang menjawab. Tidak semua dari Anda kameranya terbuka.
Oh, ada yang tahu ya 6 rasa dari kekosongan ya. Oh, ada yang belum pernah mendengar ya. Apa aja yang keenam ini? Pena, ya itu adalah pena. Saya rasa Anda tahu. Itu adalah pena. Apa yang akan dilakukan pena ini terhadap apa yang akan dilakukan seekor anjing begitu melihat pena ini? Apakah anjing itu akan mencoba menulis surat dengan pena ini? Atau akan menggigitnya? Tidak. Anjing tidak akan menulis surat dengan pena ini. Saya belum pernah melihat ada anjing yang menulis surat dengan pena ini. Atau mungkin jangan bilang anjing deh, kucing aja deh. Tapi kalau kucing ngelihat pena ini juga akan digigit. Ya, jadi kalau kucing akan mencoba menggigitnya dan bermain-main dengan sini. Jadi yang benar siapa? Yang anjing yang menggigit ini atau manusia yang melihat ini sebagai pena untuk menulis? Siapa yang benar? Jadi dua-duanya benar dan bayangkan si anjing meninggalkan ruangan, Anda juga meninggalkan ruangan. Nggak ada seorang pun di ruangan itu. Dan kemudian saya tinggalkan pena ini di atas meja. Ini benda ini jadi apa? Apakah dia jadi pena atau jadi mainan gigitan? Bukan keduanya. Karena pena ini karena benda ini menunggu seseorang untuk menentukan bahwa benda itu menjadi apa. Dan itu sama dengan hal yang semua yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi penderitaan Anda juga seperti itu. Kan itu semua tergantung dari pikiran Anda. Bukankah akan menyenangkan kalau saya tidak akan tidak pernah pilek lagi? Jadi ini adalah tangan emas saya yang mendapatkan cahaya dan yang kanan adalah kebijaksanaan saya. Coba setiap orang tutup mata, saya akan hitung 1 sampai 2, 3. Saya membutuhkan cahaya dalam kehidupan saya. 1, 2, 3. Tapi ternyata saya masih tetap orang yang bodoh seperti ini. Ya, kalau bibit saya lebih baik, pada saat saya membuka mata, saya akan menjadi orang yang tercerahkan. Tapi itu tidak terjadi. Ternyata saya masih si orang bodoh ini. Jadi Anda membutuhkan bibit untuk bisa mendapatkan pencerahan tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang kekosongan, hal itu membedakan dengan 5 hal yang kita bicarakan tadi. Ada 5 dan 5 bagian tadi itu kita selalu melupakannya. Dan Anda tidak, kalau Anda tidak ingat kepada 5 itu, Anda akan selalu lupa dari mana semua itu berasal. Jadi fakta bahwa saya bisa melihat kelima hal tersebut karena saya memiliki bibit yang di masa lalu. Dan saya nggak tahu kenapa itu memaksa saya untuk melihatnya sebagai satu hal dan bukan hal yang lain. Highest school of emptiness, and this is the one that will get you out of samsara. Why is this the one that can get you out of here? Yeah, it is a good question. Because if you realize that every single thing is coming from how you treat other people, Karena kalau Anda menyadari bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup Anda itu datang dari bagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka segala sesuatu dalam hidup ini tergantung dari bagaimana cara Anda memperlakukan orang lain. Moralitas Anda akan sangat berubah. Dan Anda akan bisa, dengan moralitas Anda yang berubah itu, Anda bisa menciptakan surga. Kita tidak akan lagi.
Dan Anda akan terbangun di suatu pagi dan melihat tangan Anda dengan jari 5 ini yang penuh dengan cahaya. Jadi kita harus mengingat 5 hal itu. Kita mau mengingat apa itu kekosongan dan cahaya keemasan. Jadi Anda mungkin bisa mengingatkan teman Anda bahwa tidak ada satupun yang datang dalam hidupnya yang tidak berasal dari cara dia memperlakukan orang lain. Jadi itu sangat baik, sangat mengubah hidup untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu berasal dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Dan sesudah itu jadi tidak ada hal lagi yang berarti. Jadi pada saat orang melupakan 5 hal tersebut dan mereka merasa takut, ya, jadi mungkin Anda bisa pada saat mungkin Anda berada di bandara dan ketemu orang asing dan kemudian mereka bertanya pekerjaan Anda bisa mengatakan, wah saya bisa mengajarkan Dharma. Ya, jadi kalau jasa Michael mungkin bisa masuk ke yang nomor 6, tapi kalau buat kita-kita yang masih biasa-biasa aja, kita bisa mulai dengan yang 5 itu. Jadi waktu kita udah habis, tidak ada waktu buat tanya jawab. Tapi untuk menyimpulkan, saya ya, jadi yang pelajaran tertinggi adalah yang sangat penting. Jadi jangan bermeditasi bahwa segala sesuatu itu sifatnya permanen. Tapi kalau Anda merasa sedih karena seseorang atau karena sesuatu, Anda coba berpikir tentang yang nomor 6. Tapi Anda perlu berpikir secara jernih. Tapi coba nanti yang nomor 6 bisa dibahas selanjutnya, tapi yang penting yang nomor 1 sampai 5 itu Anda tahu dulu. Tinggal 1 menit lagi. Saya ingin berterima kasih pada Anda semua sudah datang dan mendengarkan. Saya sangat menghargai Anda datang ke sini. Dan saya berharap Anda bisa menyebarkan ajaran ini. Karena Anda sekarang sudah bisa mendapatkan 6 rasa dari kekosongan. Saya akan kasih tugas ke Anda. Bicara kepada salah satu teman Anda yang lagi punya masalah dan ajarkan. Pada saat mereka bicara tentang masalah Anda. Dan Anda coba salah satu dari 5 rasa kekosongan ini. Dan Anda bisa email ke saya bagaimana hasilnya. Tapi benar-benar mempraktekkan ini sangat penting untuk menyebarkan. Kalau Anda sudah mendapatkan pelajaran ini, cepat sebarkan ke orang lain. Terima kasih. Thank you, Rebecca, for being here today and for sharing your amazing story and how you navigate your emotions and how you put in practice the 6 flavors of emptiness. I want to say thank you to all the participants who come here today, all the tech support, all the translators. I'm so happy to see more volunteers recording different languages. Thank you, Alex. Thank you, Constanza, for translating to Romanian. And especially, I want to say thank you to all the people who support ACI, because of their kindness and their support, we can offer these classes for free. And if you feel that you want to support our mission to offer the Dharma for free, please donate whatever you want, whatever you can't. We will use very wisely your donation. And I want to say that,
yes, we will have next week on Wednesday and the second class of emptiness with Alex Rowland will be on August 2nd at 6 a.m. Arizona time. So please save the date. And I want to invite you all to visit our website to see more interesting and special classes that we are preparing for all of you and special programs that we'll release in the next couple of weeks. Thank you all for being here. Thank you, Rebecca. Please come back soon. We would love to have you again in this series or in any other classes that you would like to offer for ACI. Thank you all. See you next time.